Assalamualaikum. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi seputar TikTok affiliate. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan di kali ini. Oke, jadi di sini teman-teman, inilah alasannya mengapa kita harus memilih jenis produk ya untuk kita promosikan di video-video TikTok kita, dan juga kenapa alasannya kita harus konsisten. Oke, untuk yang pertama di sini, untuk hari ini GMP saya di sini 311.000 dan komisinya 37.500. GMP ini adalah omset ya, ataupun keseluruhan orang yang belanja hari ini, yaitu 311.000 dan komisi 37.500. Dan kali ini kita akan lihat teman-teman di bagian yang belanja ya, di bagian penghasilan ini nih. Di bagian penghasilan. Oke, ini saldonya sudah kosong ya. Tadi saya sudah berhasil melakukan penarikan. Klik di bagian pesanan afiliasi. Teman-teman bisa lihat ya, ada produk yang laku hari ini di akun saya. Yang pertama ini sambal, berarti jenis makanan. Kemudian ada juga adapter, ada juga tongsis, ada juga ini yang namanya headset ya, headset. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk video yang atas ini, paket sambal crispy ya, ini paket 4, harga 90.000, komisi 13.500. Ini komisinya 15% soalnya. Nah, video ini saya waktu itu mempromosikan sambal ini pada bulan lalu ya teman-teman, dan sekarang sebulan ini itu saya sudah enggak ngepromosiin sambal. Kenapa? Karena jenis barang-barang produk sambal kayak gini itu dia tentunya langsung kita makan ya. Kalau didiemin terus buat bikin konten terus, dia akan cepat basi. Beda dengan alat-alat produk elektronik kayak gini, barangnya ada terus tiap hari ya, nggak habis-habis, nggak bakalan basi gitu ya. Kemudian juga misalnya barang-barang home living dan juga sendok, alat-alat rumah tangga itu kan jenis produk yang tidak ada basinya. Beda dengan sambal, itu pasti kalau misalnya kita pas beli sampelnya ya, misalnya kita beli sampel, beli sambal buat promosi produk ya, buat bikin video 4. Nah, kita harus bikin video pas ada sambalnya itu ya, harus sebanyak mungkin, nggak bisa dibesokin lagi, nggak bisa dibikin video lagi seminggu kemudian. Jadi ketika kalian mempromosikan jenis makanan seperti ini, itu pas datang makanannya itu kan nanti kalau gak dimakan basi ya, kalian harus bikin video sebanyak mungkin. Jadi bedanya ya seperti itu teman-teman, kalau makanan ya ada basinya. Beda dengan ini, kalian beli misalnya sampelnya di sini untuk harga 30.000 dapat stop kontak kayak gini. Sekalipun kalian sekarang nggak bikin video banyak, misalnya kalian rekamin video 2 aja setiap hari misalnya ini ya. Nah, setelah kalian upload video di TikTok 2, besoknya ini masih bisa dibikin video karena produknya ada ya. Karena dia nggak basi, bukan jenis makanan. Itulah kenapa kalau misalnya kita milih barang-barang ataupun produk-produk yang jenisnya itu tidak habis kayak makanan teman-teman. Tapi kesimpulannya dari produk yang 1 bulan lalu yang saya promosikan ini, kenapa dia bisa laku padahal saya sudah tidak promosikan lagi. Nah, itulah kenapa kita harus promosikan konten-konten baru setiap harinya, karena video-video yang lama pun akan ikut naik, trafficnya naik. Bisa saja teman-teman misalnya di sini mempromosikan sambal bulan yang lalu ya, nggak laku misalnya. Terus kalian upload stop kontak aja, sekarang ya upload jam tangan terus, upload TWS terus, tapi yang lakunya malah ini yang bulan lalu. Kenapa? Karena trafficnya naik gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian upload video misalnya promosikan stop kontak, hari ini belum laku, bisa jadi stop kontak yang kalian promosikan dalam bentuk video itu bisa lakunya 2 hari kemudian ya, seminggu kemudian, atau sebulan 2 bulan kemudian. Jadi kita nabung video aja sebanyak-banyaknya. Ini juga nih ada adapter amino 67.000 harganya ya, komisi 10%, 6.700. Kemudian ada Mixio. Nah, ini Mixio itu adalah yang namanya ini ya, tongsis dan juga tripod. Bisa dijadikan tongsis, dijadikan tripod. Saya promosikan ini bulan lalu juga nih teman-teman. Tapi ini masih tetap laku ya, ke bawah traffic soalnya. Meskipun saya ngebahasnya sekarang lampu ini, TWS, headset, sama stop kontak sama jam ya. Padahal ini udah gak dipromosikan lagi, tapi ikut naik teman-teman. Itulah kenapa kita harus konsisten upload video setiap harinya, meskipun pada saat kalian upload itu belum ada yang beli kayak gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya kalian mancing ya,
Kalau joran pancing kalian banyak, pasti salah satu ada yang nyangkut, teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini untuk melihat ini ya, untuk melihat orang-orang yang sukses ataupun FYP gitu ya, di sini ini belajar dari kreator Anda. Di sini nantinya akan berbeda-beda ya, tergantung kalian. Misalnya kalian promosikan tisu, maka belajar dari kreator di bawah ini juga mengenai orang yang berhasil FYP tisu. Tapi di sini tujuan kita bukanlah FYP. FYP itu adalah bonus. Kalau kalian perhatikan di sini, video saya ini nggak ada yang FYP, teman-teman. Nggak ada yang FYP ya. Ini segi 5 bukan FYP. Nah, nggak ada yang FYP ya. Tapi ini laku, teman-teman. Meskipun 200-an ya, penontonnya tuh 30, ada 300-an, 400-an, nggak FYP, tapi tetap ada yang laku, teman-teman. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya video-video baru. Bahkan nih ya, bahkan di sini ada nih yang mau ikut kerjasama ngasih sampel gratis. Kita klik di bagian mana ya tadi? Nah, di bagian pesan toko. Tuh ada yang mau ngasih sampel gratis, minta kerjasama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tuh. Jadi banyak ya, belasan toko minta produknya ini dipromosikan oleh saya gitu ya. Padahal video-video saya di sini nggak ada FYP. Kenapa mereka bisa mau ngasih sampel gratis dan bekerja sama ya? Karena mereka itu melihat bahwa akun kita itu aktif ya, upload video rajin setiap hari ya, sedikitnya 3 video dan maksimal 5, 10 hingga 15 video setiap hari. Itu dinilai juga oleh toko-toko mereka, teman-teman. Itulah kenapa mereka bakalan ngasih sampel gratis dan mau bekerja sama dengan kita, karena kita meskipun nggak FYP rajin bikin video. Itu dinilai. Itulah yang namanya keuntungan kita konsisten upload video setiap hari. Selain penjualan ini meningkat, stabil setiap harinya ada, ya meskipun gak seberapa untuk bagi pemula ya. Kalau sudah oke, sudah banyak video, pasti bakalan naik, bisa jutaan setiap harinya komisi ya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya kita di sini harus konsisten upload video. Oke, jadi intinya kesimpulan dari seluruh pembahasan di video ini adalah kita harus benar-benar bikin video sebaik-baiknya ya, teman-teman. Sebagus mungkin, tidak perlu ya yang namanya kita harus pakai kamera mahal-mahal, enggak. Kalau misalnya cahayanya kurang di dalam ruangan seperti ini, kalian bisa bikin video di luar. Yang penting kita konsisten upload video. Nanti lama-kelamaan kalian juga lancar ngomongnya dan bisa ngejelasin video produknya, promosinya itu seperti apa. Nah, kebanyakan orang sudah banyak belajar ya, tahu cara bikin hook, tahu cara call to action, tahu cara bikin videonya ya, tahu memilih produknya, risetnya, tapi tidak konsisten. Itu yang menjadi masalah. Maka dari kesimpulan semua ini, ketika kalian sudah tahu ilmunya tapi tidak konsisten, maka gak bakalan berhasil. Jadi intinya ketika kita sudah dapat ilmunya dari setiap orang-orang yang menginspirasi kita, bagaimana caranya mudahnya mereka menghasilkan uang dari video-video di TikTok, maka intinya adalah kita harus konsisten memperbanyak video-video di akun TikTok kita. Jangan mikirin laku dulu, yang penting video kita banyak dulu. Nanti juga akan kesebar dan terbaca oleh algoritma TikTok.